Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya kita mencari sebuah jurnal. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana melihat level dari sebuah jurnal tersebut. Misalnya untuk jurnal Indonesia dia terindeks atau terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 kah, atau untuk jurnal-jurnal internasional, apakah dia nanti termasuk kepada level Q1, Q2, Q3, dan sebagainya, itu bisa kita cek sebetulnya. Sebagai salah satu contoh untuk melakukan proses checking Sinta dari suatu jurnal itu, kita nanti bisa masuk kepada laman sinta.kemendikbud.go.id. Pada Nah, ini. Jadi sinta.kemendikbud.go.id. Nanti ketika kita klik ini, nanti akan muncul laman seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya nanti kita akan dapat memilih. Di sini bukan hanya jurnal yang bisa kita pilih, tapi kita juga bisa mencari author, bisa mencari afiliasi, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nih yang bisa kita yang kita searching dari laman Sinta ini. Nah, karena keperluan kita untuk mencek jurnal, maka nanti kita akan klik jurnalnya, kemudian diketiklah nama jurnal yang ingin kita cari. Nah, pada kali ini contoh kita itu adalah jurnal eksakta. Nah, ketika kita memilih jurnal eksakta, ini sudah kita pilih jurnal, kemudian kita ambil eksakta, maka kemudian kita tinggal enter saja. Nah, nanti akan kelihatan dari sebanyak itu ternyata ada sekitar 7.400 total jurnal yang ada di sini, dan ada 1.269 total publishernya. Dengan akreditasi macam-macam, ada Sinta 1-nya ada 122, ada Sinta 2-nya 900, Sinta 3-nya 1.369, dan seterusnya. Nah, di sini kita tadi memberikan kata kuncinya itu eksakta, sehingga nanti mereka memberikan beberapa jurnal yang eksakta. Nah, kebetulan ini ada jurnal eksakta _2 Journal of Science and Data Analysis, dan ada juga jurnal lain dengan publisher yang sama, tetap eksakta, tetapi _2 Jurnal Ilmu-Ilmu MIPA. Nah, kemudian ini diterbitkan oleh publishernya UII, Universitas Islam Indonesia. Ini juga sama UII juga. Nah, ini jurnal eksakta berkala ilmiah bidang MIPA, nama jurnalnya. Kemudian publishernya adalah FMIPA Universitas Negeri Padang. Kemudian ini juga ada jurnal eksakta kependidikan, ini juga publishernya adalah Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita bisa melihat ini juga ada lain sebagainya ya. Di sini kita bisa melihat ini dia terakreditasi Sinta berapa. Nah, di sini dia poinnya. Ini ada S3, berarti dia terakreditasi Sinta 3. Kemudian dia terindeks Garuda. Kemudian di sini juga akreditasi Sinta 3. Ini juga akreditasi Sinta 3. Ini untuk jurnal eksakta pendidikan, ini terakreditasi Sinta 4. Kemudian yang median jurnal ilmu-ilmu eksakta dia terakreditasi juga Sinta 4. Semakin tinggi Sintanya, maka semakin tinggilah dia level atau kualitasnya. Contoh, Sinta 1 ini jauh lebih baik daripada Sinta 2, Sinta 2 lebih baik daripada Sinta 3, Sinta 3 lebih baik daripada Sinta 4. Jadi kalau kita ingin mengambil jurnal yang bereputasi, jurnal nasional yang paling bereputasi, maka kita tinggal cari yang pada Sinta 1. Nah, ini beberapa top jurnal. Tapi sayangnya di sini ini ya Sinta banyak Sinta. Ini nih dia. Ada Sinta 1 juga. Nah, nanti kita bisa mencari siapa-siapa saja yang berada pada data-data seperti ini. Yang penting kalau ketika kita mau mempublish paper, tinggal dilihat aja dia terakreditasi Sinta berapa. Kemudian untuk mencek jurnal yang internasional, kita nanti bisa melihat di salah satu situs simagogr.com namanya.
Jadi ketika kita ingin melihat di sini nih kita bisa mengetahui tingkat popularitas sebuah jurnal internasional. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam laman Simago JR ini, kita nanti akan mengetikkan nama jurnalnya. Misalnya Parasite Immunology. Ini misalnya salah satu nama jurnal ya. Nah, di sini dikasih tahunya bahwa parasite immunology yang kita minta itu apakah dia yang diterbitkan oleh United Kingdom, karena memang ini sudah jurnal yang kita ketahui, maka dia langsung aja nanti ini diterbitkan oleh Wiley. Nah, ada kalanya nanti ketika kita membuat misalnya imunologi ini akan banyak nanti pilihan-pilihan yang dia berikan. Nah, kebetulan karena kita memang sudah langsung ke nama jurnalnya, makanya hasilnya cuma satu di sini. Nah, kemudian ketika kita mengklik jurnal tadi, ini akan keluar nanti, ini negaranya siapa, negara publishernya di mana, oh ini di UK. Kemudian bidang publikasinya, risetnya itu ada di mana, oh ternyata dia ada di imunologi dan parasitologi. Kemudian ini nama publishernya adalah Wiley Blackwell. Kemudian H-index jurnalnya berapa? Oh ini indeksnya 79. Kemudian ini ada ISSN-nya, kemudian ada homepage-nya yang nanti kalau misalnya kita klik ini, kita akan pergi langsung ke homepage-nya. Ini homepage-nya kalau kita mau publish di sini. Oke, kemudian levelnya itu kita bisa melihat pada bagian bawah. Nah, di bagian kuartil ini. Jadi di bagian kuartil ini yang berwarna orange itu adalah kuartil ketiga. Kemudian yang warna kuning ini ada kuartil kedua, kemudian di warna hijau itu kuartil 1. Nah, apa gunanya kuartil ini? Kuartil ini menunjukkan dia berada pada level berapa. Nah, di Q1 itu lebih baik daripada Q2. Q2 akan lebih baik berada dibandingkan dengan Q3. Jadi kalau seandainya kita mau mencari jurnal internasional yang levelnya cukup tinggi, maka nanti silakan lihat yang di Q1. Selain nanti juga ada impact factor yang mempengaruhi level dari sebuah jurnal tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat nanti ini total SJR-nya berapa, kemudian total citasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini source citation-nya kecil sekali ya. Jadi kebanyakan paper-paper ini disitasi oleh orang yang bukan si author itu sendiri. Nah, kita kalau misalnya melihat tadi itu di 2018 itu dia masuk kepada kuartil 1. Nah, di sini 2018 ya. Oh, 2008. Nah, ini di 2008 di rentang-rentang tahun inilah tingkat-tingkat citasi yang cukup tinggi nih. Jadi semakin lama dia popularitasnya semakin turun. Inilah yang mungkin membuat citasi kuartilnya itu menjadi menurun. Nah, saat ini posisinya si parasite imunologi itu ada di kuartil ketiga, padahal sebelum-sebelumnya dia ada pada kuartil kedua. Jadi semakin menurun sebetulnya kualitas dan citasi dari paper-paper yang ada di jurnal parasite imunologi ini dengan SGR indeksnya itu hanya sekitar 0,54 pada saat ini. Jadi untuk melihat impact factor itu sebetulnya banyak, untuk melihat kualitas itu sebetulnya banyak, tetapi ini pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai 2 hal ini saja. Nanti saudara juga bisa nanti melihat impact factor dari sebuah jurnal itu nanti diketikkan aja di mesin pencarian itu pasti biasanya ada gitu. Jadi nanti saudara bukan hanya dari kuartilnya saja, tetapi juga dari impact factornya juga kita nanti bisa melihat tingkat popularitas atau tingkat kepercayaan dari sebuah jurnal. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Terima kasih, semoga bermanfaat.